Bagaimana menurut Rasulullah wudhu yang terbaik? Bagaimana menurut Rasulullah wudhu yang betul-betul harus dijalankan oleh kita? Maka Imam Syafi'i membuat menjadi 6 Pak rukun. 6 rukun. Pertama, di dalam hadis Nabi dalilnya innamal a'malu binniyat. Pertama tentang niat. Niat tempatnya itu adanya di hati, Pak. Jadi kalau kita berwudu, ada niat yang harus dijalankan di hati. Yang kedua, sunnahnya diomongin, diucapin. Dengan kita berbicara, pertama, tuntun hati kita dengan mengucap niat lewat lisan. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asgari fardhalillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesianya, aku niat wudhu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Lalu di hati kita benarkan, ya Allah, benar bahwasanya saya berwudhu untuk mengangkat hadas kecil. Begitu Pak, itu aturan agama kita. Aturan dari siapa? Aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dalilnya dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu Pak, yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian sholat, melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Ini yang rukun dulu Pak, belum sunnah nih. Belum sunnah, rukun. Wajah kita yang kita basuh mana? Wajah yang dimaksud wajah Pak adalah dari tumbuhnya rambut di jidat kita. Nih, rambut di jidat kita sampai dengan dagu Pak. Ini wajah. Dari atas kepala kita yang tumbuh rambut sampai dengan dagu itu namanya wajah, itu depannya. Sedang sampingnya adalah dari hidung kita sampai tembus telinga kita. Dari hidung kita sampai tembus telinga kita. Dari telinga kita ketemu telinga kita, itulah wajah. Maka itulah yang harus dibasuh semuanya. Kalau seandainya sedikit saja tidak terbasuh, tidak sah wudhunya. Otomatis sholatnya pun tidak sah. Ini pelajaran Pak. Saya hanya mengingatkan bagaimana cara kita berwudu yang baik, yang bagus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, karena ini bagian atas jidat kita ada rambut, maka ketika kita berwudu, contoh seperti ini Pak, lalu kita berwudu, maka ini harus terbasuh semuanya. Kalau seandainya dia cuma begini, maka tidak terbasuh bagian wajah dia ke semuanya, tidak sah wudunya. Ini yang terjadi dikala saya memperhatikan orang yang berwudu. Di mana saja dia menggentengkan, memudahkan seakan-akan wajahnya cuma di depan. Tidak sah wudunya. Ini ilmu fikih perlu kita ngerti, paham. Ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Yang namanya basuh diapain Pak? Diusap apa dibasahin? Basahin. Semuanya wajah kita harus basah Pak. Contohnya, mudahnya, ketika air melucuk, lalu kita wajahkan, lihat segini, baru ke sini. Hingga basah. Bahkan pupil-pupil yang ada di tengah mata kita basuh juga Pak. Semuanya. Jadi wudhu kita harus terbaik Pak. Jangan sampai kita menghadap Allah, wudhu kita nggak benar, sholatnya benar, wudhunya nggak benar. Sekali lagi, kita ambil air, kita basuh, basahin dulu Pak yang di sini, terus ke sini. Makanya sunnahnya 3 kali. Sekali aja boleh. Sekali aja boleh, asal benar-benar kebasuh. Makanya kita ulang lagi sekali lagi.
Udah basah belum semuanya? Kita ulang lagi. Udah basah belum semuanya? Sudah yakin basah semuanya? Selesai. Ini Pak, di mata kita ini bagian ini nih. Ini ada biasanya nih, ada popil-popil, ada rebek. Ini biar kena. Biar kena tangan kita. Di dalam ilmu kedokteran, seluruh wajah kita ini nyambung dengan pori-pori yang ada di seluruh tubuh, Pak. Makanya Rasulullah SAW itu orang hebat. Rasulullah benar-benar memang nabi yang diwahyukan oleh Allah. Sampai-sampai orang berwudu kena semuanya. Karena ini pori-pori semua tubuh kita ada di wajah, Pak. Orang yang wudunya benar, nggak usah khawatir, nggak bakar peot, Pak, wajahnya. Karena pori-pori dia sempurnakan. Bapak, saya pernah konsultasi dengan dokter ahli bekam. Dia dokter. Saya minta ditotok wajah. Kenal kita di salon-salon itu totok wajah namanya. Di Islam itu ada totok wajah, Pak. Jadi totok wajah ini begini, Pak. Ini alis kita dipincat sama dia. Terus dibuang. Nanti bawahnya dipincat lagi sama dia, dibuang. Nanti bagian bawah hidung kita ini dipincat lagi, Pak, sama dia, dibuang. Nanti bagian dagu kita dipincat lagi, Pak, oleh dia, dibuang. Ini alis kanan, Pak, nih. Ini tujuannya ke paru, Pak. Makanya ditotok sama dia. Ini jantung, Pak, alis kiri. Ini bagian ini, Pak, nih popil mata depan bawah ini, Pak. Kalau ditotok sama dia pakai ahli bekam atau dokter, ini tujuannya ke dada, Pak. Dada yang sering makan, ngerokok, yang ngopi, dadanya itu penuh dengan penyakit, nyesek lah, apalah. Di sini, Pak. Nanti kalau dia di sini lagi nih, Pak, di dagu sampai ke dagu, sampai ke sini, Pak, ini ke kaki. Seluruh anggota tubuh kita itu pusatnya di wajah, Pak. Maka 5 kali dalam sehari semalam kita basuh dengan baik, sehat. Asal wudunya yang benar, sehat, Pak. Oke, ulama-ulama, para wali yang kelas memang betul-betul kita lihat guru, itu biasanya wajahnya bercahaya di hari kiamat. Lah kalau wudunya kagak benar, mana bercahaya di sana, Pak? Maka kita perbaiki dari sekarang wudhu kita pelan-pelan. Kalau udah terbiasa, cepetin boleh. Sekarang belum terbiasa, pelan-pelan. Tuh. Sehingga kena semuanya, Pak. Nih bagian ini kita ini masih wajah, Pak. Menurut orang Arab itu wajah. Al-wajhu itu di sini sampai sini, Pak. Lah kalau cuma sampai sini, kagak kena kita selama ini wudhu. Tuh, mana kena, Pak? Kena nggak, Pak? Nggak kena. Begitu pentingnya Rasulullah SAW ajarkan kita berwudhu. Makanya namanya faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Mudah-mudahan mengerti, paham. Tentang niat pakai bahasa Indonesia boleh, boleh. Nggak usah nawaitu wudu li rabbil hadatsil asghari fardalillahi ta'ala, boleh. Tapi kebangetan banget kita, kenapa sih? Kalau wudu pakai bahasa Arab boleh dong, supaya afdal, belajar, cari itu bacaannya. Pakai bahasa Indonesia, aku niat wudu, boleh. Yang penting hatinya harus mengomong atau berbicara di dalam hatinya, saya berwudu. Di wajah, popil-popil harus kena sampai sini. Itu yang pertama. Wa aidiya